Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi tanah yang menghasilkan buah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami, dan Engkau boleh menolong kami, agar kami boleh melihat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 1 sampai 21. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bacaan Alkitab hari ini bukan membicarakan tentang jenis tanah, tetapi membicarakan tentang sikap saat mendengar firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah, dan respons keempat jenis tanah itu terhadap benih serupa dengan respons seseorang saat mendengarkan firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah gambaran bagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan tanpa perhatian, sehingga firman Tuhan itu segera tersingkir dan tergantikan oleh berbagai informasi lain. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah gambaran bagi orang yang mendengar firman Tuhan dengan gembira, tetapi firman Tuhan itu tidak diresapi, sehingga firman Tuhan itu segera dilupakan saat masalah muncul. Benih yang jatuh di semak duri adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan dengan serius, tetapi ia membiarkan dirinya dikuasai oleh kekhawatiran dan oleh tawaran kesenangan hidup. Benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan secara serius dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup, sehingga hidupnya diwarnai oleh firman Tuhan dan selanjutnya menghasilkan buah-buah secara rohani.
Sikap terhadap firman Tuhan bukan ditentukan oleh faktor bakat bawaan atau oleh latar belakang kita, tetapi terutama ditentukan oleh keputusan kita dalam bersikap, serta oleh disiplin kita dalam merespons firman Tuhan. Faktor kecerdasan menentukan kecepatan kita dalam memahami maksud firman Tuhan, tetapi tidak menentukan sikap kita terhadap firman Tuhan. Perhatikan bahwa orang-orang beriman terdiri dari orang-orang yang beragam latar belakang, kaya maupun miskin, berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah, orang baik-baik maupun orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Perhatikan bahwa di antara para wanita yang mengikuti perjalanan Tuhan, disebutkan nama dua orang yang latar belakangnya tidak terhormat, yaitu Maria Magdalena yang dibebaskan dari 7 roh jahat dan Yohana istri Kuza yang merupakan bendahara Herodes. Kedua wanita dengan latar belakang yang tidak harum itu memperlihatkan bahwa orang yang bisa menjadi tanah yang subur bukan hanya orang yang berlatar belakang terhormat, tetapi juga orang yang latar belakangnya buruk. Setiap orang bisa menjadi tanah yang subur. Setelah membaca 4 jenis tanah yang mencerminkan 4 macam respons terhadap firman Allah dalam bacaan Alkitab hari ini, evaluasilah diri Anda sendiri. Apakah Anda seperti tanah yang subur yang telah menghasilkan buah? Bila Anda beranggapan bahwa Anda menyerupai tanah yang subur, apakah Anda dapat menyebutkan buah rohani yang telah muncul dalam kehidupan Anda? Mari kita berdoa. Kerinduan hati kami Tuhan, kalau kami boleh menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan buah roh, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami dapat mencerminkan Kristus. Tetapi kami sadar Tuhan, dalam keberdosaan kami tidak mungkin dapat mencerminkan Allah dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh pertolongan Roh Kudus yang boleh menuntun kami dan melembutkan hati kami, agar kami terus diubahkan dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.